Meskipun Great King Kong Demon Ape hanyalah puncak dari orang bijak kuno, kekuatannya dapat mencapai kekuatan mengerikan dari tingkat kedua hingga ketiga dari Raja Suci. Oleh karena itu, kekuatannya jauh melampaui orang bijak kuno dari kuil Zenwu. Faktanya, ranah kera iblis King Kong dari awalnya jauh lebih tinggi daripada orang bijak kuno. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, orang bijak kuno itu merupakan tragedi. Boom, meskipun dia mundur tepat waktu, tetapi masih tidak dapat lolos dari serangan kera iblis King Kong yang kuat. Setelah suara teredam yang besar, seluruh tubuh orang bijak kuno ini segera difoto menjadi awan darah. Orang bijak tua itu terkejut, jiwanya mengeluarkan suara yang tajam, dan kemudian dengan keras mundur. Di sisi lain, orang bijak kuno lainnya dari kuil Zenwu juga bereaksi sangat cepat, dan mereka segera bergegas. Kekuatan horor meletus dari antara tangan mereka, seperti semburan untuk membunuh kera iblis King Kong Dali. Gemuruh, setelah ledakan mengerikan itu, kera iblis King Kong Dali berdiri diam, tetapi api hitam menyala dengan hebat di tubuhnya. Namun, para resi tua dari kuil Zenwu semuanya mendengus, dan seluruh orang itu terkejut dan terbang keluar. Di bawah pertarungan, kemenangan dan kekalahan akan bertahan. Bersama-sama, para resi kuno ini bukanlah lawan dari kera iblis King Kong besar. Namun, serangan mereka tidak sia-sia. Setidaknya, jiwa resi tua itu, yang telah ditampar menjadi kabut darah oleh telapak tangan kera iblis King Kong besar sebelumnya, telah berhasil melarikan diri dan mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Mengaum, kera iblis King Kong Dali meraung, api hitam menari-nari liar di tubuhnya, dan rambut velusnya berdiri. Melihatnya melangkah keluar dalam satu langkah, telapak tangan besar seperti bukit menghancurkan kekosongan, mengunci seorang resi kuno, dan kemudian membawanya ke seluruh dunia. Warna resi kuno ini berubah, dan sosoknya berkedip, dan dia mundur dengan keras. Namun, kebencian kera iblis King Kong Dali telah ada pada mereka, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi. Sosok itu bergetar, dan kera iblis King Kong Dali juga mengejarnya. Bergabunglah untuk membunuhnya, seorang bijak kuno berteriak dengan keras. Saat ini, mereka pasti tidak bisa melarikan diri, karena tujuan mereka adalah untuk membunuh Murong Yu. Namun sekarang mereka masih aman dan sehat, jadi mereka tidak bisa pergi. Karena, jika mereka tidak bisa membunuh Murong Yu, maka hidup mereka akan menyedihkan setelah kembali ke kuil Zenwu. Di sini, meskipun kekuatan kera iblis King Kong Dali kuat, tetapi kombinasi orang bijak lama mereka mungkin tidak dapat membunuhnya. Jadi, beberapa orang bijak kuno, seekor kera iblis King Kong yang kuat bertarung satu sama lain. Saat ini, Murong Yu juga muncul di langit tidak jauh dari mereka. Berdiri di kehampaan, menatap orang bijak tua ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat Dewa Tua Murong Yu menyaksikan pertempuran di sana, paru-paru suci tua di kuil Zenwu meledak. Jika mereka tidak dapat membunuh kera iblis King Kong Dali, mereka akan dibunuh satu persatu oleh kera iblis King Kong Dali, dan Murong Yu tidak perlu melakukan apapun. Jika mereka membunuh kera iblis King Kong Dali, maka mereka akan membantu Murong Yu menyelesaikan tugas dengan menyamar. Dan misi mereka adalah membunuh Murong Yu. Alih-alih membunuh Murong Yu, mereka membantunya menyelesaikan misi. Apa itu? Kamu pergi dan bunuh bajingan kecil itu. Binatang buas ini terlalu kuat, kita sama sekali bukan lawan, setelah waktu yang lama, kita mungkin akan terbunuh. Seorang bijak kuno seperti seorang pemimpin tiba-tiba berkata kepada seorang bijak kuno di sebelahnya. Orang bijak tua itu juga tidak berbicara, hanya mengangguk, lalu melangkah keluar, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Murong Yu. Namun, begitu dia pergi, tekanan pada orang bijak tua lainnya melonjak. Awalnya, mereka bukanlah lawan dari kera iblis King Kong besar. Sekarang setelah satu orang hilang, itu bahkan lebih genting. Ledakan, tepat saat Murong Yu melihat orang bijak kuno itu bergegas mendekat, dan ingin memasuki Hetu Luoshu dan tidak ingin bertarung dengannya, suara keras terdengar dari kedalaman pegunungan binatang buas di belakang Murong Yu. Kemarilah. Pada saat ini, seolah-olah langit berguncang dan bumi berguncang, gunung-gunung tinggi di tanah bergetar hebat, dan riak-riak muncul di kehampaan, seolah-olah akan hancur. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu, segera melonjakkan energi dan darah Murong Yu. Ini, apakah Sekte Surgawi Suci dan yang lainnya telah melakukannya? Murong Yu menoleh dan melihat ke belakang, matanya berkedip-kedip. Meskipun jaraknya sangat jauh, Murong Yu merasakan napas yang kuat naik ke langit. Ada napas kekuatan manusia, dan ada juga napas binatang buas. Murong Yu segera tahu bahwa sangat mungkin orang-orang kuat dari Sekte Surga Suci telah memulai di sana. Orang bijak kuno kuil Zenwu yang bodoh itu sedikit linglung dan sedikit takut. Karena napas itu terlalu menakutkan. Setidaknya aura yang terpancar dari orang kuat di alam leluhur suci. Mereka hanyalah orang bijak kuno, dan napas orang bijak leluhur dapat menghancurkan mereka sampai mati. Hati Murong Yu tergerak, dia melirik orang bijak kuno dari kuil Zenwu, dan segera berubah pikiran. Awalnya, dia ingin menonton pertunjukan yang bagus dari orang bijak tua dan kera iblis King Kong yang agung. Tetapi sekarang karena orang suci Tianzong telah melakukan sesuatu, Murong Yu juga ingin pergi dan ikut bersenang-senang. Sebelumnya, Murong Yu harus membunuh orang bijak kuno ini dan kera iblis King Kong yang kuat. Akibatnya,
sosoknya bergetar, dan sebuah teleportasi menghilang di tempat, bergegas ke sekitar kera iblis King Kong Dali. Avatar, teriak Murong Yu dengan keras, dan tiba-tiba bayangan dewa yang besar muncul di kehampaan di atas kepalanya. Hampir segera setelah bayangan para dewa muncul, para resi kuno dari kuil Zenwu hilang sejenak. Dan karena tujuan Murong Yu adalah para resi kuno ini, kera iblis King Kong Dali tidak berpengaruh sama sekali. Akibatnya, serangannya yang sangat ganas menghantam salah satu resi kuno dengan ganas. Auzu.com resi kuno itu tidak tahu bagaimana cara menghindar karena linglung. Oleh karena itu, dia langsung ditampar hingga berkeping-keping oleh kera iblis King Kong Dali. Namun, pada saat yang sama tubuhnya meledak berkeping-keping, jiwanya sudah terbangun, dan dia akan menarik diri dengan keras. Tetapi bagaimana mungkin Murong Yu membiarkannya melarikan diri? Sebuah tebasan pemakan jiwa segera menebas. Dengan sebuah kantong, jiwa resi kuno ini segera dipenggal. Pada saat yang sama, serangan jiwa Murong Yu dan kekuatan waktu meledak lagi. Bintang Luo menghancurkan langit, membalikkan waktu dan ruang. Kali ini pembalikan waktu dan ruang hanya memengaruhi tubuh bagian bawah mereka. Jika tidak, jika mereka membalikkan waktu dan ruang, itu akan membantu mereka menghindari serangan kera iblis King Kong yang kuat. Ini bukan niat awal Murong Yu, dia ada di sini untuk membunuh mereka, bukan untuk membantu mereka. Keberadaan tingkat tinggi di kalangan orang bijak kuno. Bahkan jika serangan jiwa Murong Yu mengejutkan mereka, dia tetap tidak dapat membunuh jiwa mereka dalam hitungan detik. Namun, itu berhasil membuat mereka takut. Ditambah dengan serangan kekuatan waktu, orang-orang ini segera menjadi tidak dapat bergerak. Boom, boom, boom. Namun, kera iblis King Kong Dali memanfaatkan kesempatan itu, dan kekuatan dahsyat itu meledak, menamparkan mereka menjadi kabut darah. Setelah dengan penuh semangat bekerja pada kera iblis King Kong, tebasan pemakan jiwa, berturut-turut menebas, memanen jiwa beberapa orang bijak kuno. Sampai batas tertentu, dapat dikatakan bahwa Murong Yu dan kera iblis King Kong Dali telah bergabung untuk saling menentang. Kera iblis King Kong Dali juga tahu apa yang dimaksud Murong Yu, dan tidak menyerang Murong Yu. Karena ia tahu kekuatan Murong Yu, begitu Murong Yu bersatu dengan orang-orang itu untuk menghadapinya, ia juga akan berbahaya. Avatar, pikiran Murong Yu sangat kuat saat ini, tidak ada masalah dalam menggunakan Dewa Surga berkali-kali berturut-turut. Oleh karena itu, setelah orang bijak kuno keluar dari waktu dan ruang yang berbeda, ia berulang kali menggunakan Dewa turun ke bumi, dan bergabung dengan kera iblis King Kong Dali untuk membunuh orang bijak kuno itu berulang kali. Pada akhirnya, hanya satu orang bijak kuno yang tersisa. Melihat kedua orang Murong Yu begitu ganas, wajah orang tua bijak ini sudah pucat pasi, beraninya dia melawan. Berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Murong Yu membiarkan mereka melarikan diri? Para antek ini, dia melihat satu membunuh satu, dan dia datang untuk membunuh sebanyak yang mereka butuhkan. Dia ingin melihat berapa banyak murid agung kuil luar yang telah membunuhnya. Aturan ruang, aturan waktu, serangan jiwa. Murong Yu menggunakan berbagai cara untuk mencegah orang tua bijak itu melarikan diri. Kera iblis King Kong Dali bekerja sama dengan Murong Yu secara diam-diam, dan akhirnya dengan mudah membunuh orang tua bijak itu. Jika hanya Murong Yu, dia pasti ingin membunuh orang tua bijak itu. Mungkin dia bisa membunuh satu atau dua orang, tetapi dia tidak bisa membunuh mereka semua. Dan jika mereka tidak membunuh mereka semua dan membiarkan mereka kembali ke kuil Zenwu, maka aturan waktu, ruang, dan rahasia menjadi orang suci jiwa milik Murong Yu akan terungkap. Saat itu, bukan hanya murid-murid aula luar yang ingin membunuhnya. Bahkan para tetua di aula luar itu. Para murid dan tetua di aula dalam ingin merebut latihannya. Raungan, setelah membunuh orang bijak kuno terakhir, Murong Yu dan kera iblis King Kong Dali berbalik pada saat yang sama, dan kemudian saling berhadapan secara serempak. Avatar, pemakan jiwa, kekuatan waktu, kekuatan ruang. Murong Yu tidak lagi bertarung keras dengan kera iblis King Kong Dali, tetapi menunjukkan berbagai kekuatan supernatural untuk membunuh kera iblis King Kong Dali. Terutama setelah pertempuran tadi, Murong Yu menemukan bahwa kekuatan Dewa turun ke bumi yang dikombinasikan dengan serangan jiwa bahkan lebih berlipat ganda. Karena ketika para dewa turun ke bumi, lawan tidak memiliki serangan dan pertahanan karena kehilangan kesadaran. Dan ketika serangan jiwa meledak, pihak lain tidak punya waktu untuk mengatur kekuatan untuk melawan. Akibatnya, Murong Yu membunuh jiwa lawan lebih mudah dari sebelumnya. Setelah satu putaran serangan, meskipun Murong Yu tidak membunuh kera iblis King Kong Dali, ia menemukan bahwa jiwa kera iblis King Kong Dali jauh lebih lemah daripada orang suci manusia di alam yang sama. Terlebih lagi, meskipun kera iblis King Kong Dali akan menggunakan kekuatan untuk menyerbu ke dalam ruang jiwa untuk menghalanginya, ia tidak sehebat dan secerdas manusia. Aku tidak tahu bahwa binatang buas lainnya juga sama, pikir Murong Yu dalam hatinya, dan serangannya menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, ia bahkan menghancurkan kera iblis King Kong Dali. Raungan, melihat serangan Murong Yu semakin menakutkan, kera iblis King Kong yang kuat meraung, sosoknya bergetar, dan ia berbalik lurus dan melarikan diri. Kekuatan waktu, melihat ini, Murong Yu langsung menyerang dengan kekuatan waktu, tepat pada tubuh kera iblis King Kong Dali. Kemudian, ia ditekan oleh Tuhan turun ke bumi. Tiba-tiba,
kera iblis King Kong Dali tidak dapat melepaskan diri dari penjara waktu dan ruang yang berbeda, dan tetap berada di waktu dan ruang yang berbeda. Pejuang jiwa, pemakan jiwa, bintang Luo menghancurkan langit. Pada saat yang hampir bersamaan, Murong Yu menyerang 3 jiwa sekaligus. Pengeboman memasuki ruang jiwa kera iblis King Kong Dali. Tertawa, jiwa kera iblis King Kong Dali segera dicekik menjadi potongan-potongan kecil. Namun, pada saat ini, kera iblis King Kong Dali telah menghancurkan kekuatan waktu dan bergegas keluar dari waktu dan ruang yang berbeda. Kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi mengalir ke ruang jiwa, segera melarutkan serangan jiwa Murong Yu. Kemudian, kera iblis King Kong Dali sekali lagi berubah menjadi pita, dan dengan cepat melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh. Murong Yu juga menyusul. Akhirnya, setelah satu putaran pertempuran, dengan kerjasama kekuatan waktu, kekuatan ruang, dan serangan jiwa, binatang buas besar yang mencapai puncak orang bijak kuno ini jatuh. Murong Yu tidak bisa menahan napas lega setelah menerima kera iblis King Kong Dali ke dalam He Tu Luo Shu. Pertempuran ini sangat sulit. Jika para ahli di alam orang bijak kuno di Kuil Zhenwu tidak bekerja sama dengan kera iblis King Kong yang kuat, Murong Yu pasti tidak akan bisa membunuh mereka. Dan begitu dia melakukannya, Murong Yu memiliki kekuatan waktu, kekuatan ruang, dan identitas orang bijak jiwa pasti akan terungkap. Akan ada masalah yang tak terbatas. Bagaimana dengan kera iblis King Kong besar? Jika bukan karena waktu, ruang, dan penyucian jiwa Murong Yu, dia pasti tidak akan bisa membunuhnya. Faktanya, ini karena hubungan antara kera iblis King Kong Dali adalah iblis, yang paling kuat adalah kekuatan dan tubuhnya yang keras. Jiwa lebih lemah dari orang bijak kuno rata-rata. Selain itu, kera iblis King Kong Dali sedikit bodoh. Setiap kali setelah Murong Yu menyerang jiwa, ia tidak memperoleh sedikit pun kebijaksanaan. Oleh karena itu, daripada mengatakan bahwa Murong Yu membunuh kera iblis King Kong Dali, lebih baik mengatakan bahwa Murong Yu membunuhnya secara perlahan. Gerakan para dewa untuk turun ke bumi benar-benar kuat, bahkan para orang suci tidak dapat membunuh mereka. Murong Yu menghela nafas. Gerakan ini tampaknya telah dipelajari olehnya sejak masa keabadian. Hanya saja tidak banyak kesempatan untuk menunjukkannya nanti. Setelah pertempuran hari ini, hanya ketika dewa turun ke dunia untuk bekerja sama dengan kemampuan lain milik Murong Yu, dia dapat dengan cepat memenggal kepala kera iblis King Kong Dali. Dia mampu membunuh kera iblis King Kong Dali, dan jurus dewa turun ke bumi merupakan penghormatan yang besar. Di masa depan, aku harus lebih memikirkan jurus ini dan mengolahnya dengan lebih kuat. Sekarang kekuatan pikiran masih terlalu banyak. Kepala Murong Yu sedikit pusing, ini karena kekuatan pikirannya terkuras terlalu banyak. Kekuatan hidup mengalir deras di tubuh Murong Yu. Dalam waktu singkat, Murong Yu telah kembali ke kondisi puncaknya dalam semua aspek. Kemudian dia melihat ke depan, dan terus menyebarkan napas yang menakutkan dari kedalaman pegunungan binatang buas. Tian Yuanguo, aku di sini. Sambil berbicara, Murong Yu sudah tidak terlihat dalam kehampaan, dan kemudian merobek kehampaan dengan satu tangan, langsung meluncur melalui ruang, dan terbang menuju kenyamanan banyak orang kuat dari Saint Tianzong sebelum pertempuran. Sepanjang jalan, Murong Yu merasa seolah-olah dia telah memasuki wilayah tak bertuan. Sebenarnya, ini karena pertempuran di depan telah membuat para binatang buas di sepanjang jalan menjauh. Oleh karena itu, Murong Yu tidak bertemu dengan binatang buas. Sedangkan untuk orang-orang suci kuat lainnya, Murong Yu tidak pernah bertemu dengan mereka. Karena pegunungan binatang buas sangat besar, aura yang meletus dari pertempuran besar banyak orang kuat sekte surgawi suci sangat menakutkan, tetapi itu hanya dapat memengaruhi puncak gunung es di pegunungan binatang buas. Jika Tian Yuanguo kebetulan berada di dekat kera iblis King Kong Dali, Murong Yu tidak akan dapat menemukan pertempuran di sini. Boom, 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 semakin dekat Murong Yu, semakin kuat suara dan fluktuasi pertempuran. Mengetahui bahwa dia memasuki area Raja Suci Pegunungan Binatang Buas. Setelah tiba di dekat Tian Yuanguo, dia menyadari apa yang disebut guncangan. Ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang bertarung di garis depan, dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan dunia, meruntuhkan gunung dan memenuhi lautan, yang sangat menakutkan. Bumi hancur, puncak gunung bergoyang, danau dan laut terisi penuh. Serangkaian fluktuasi kekuatan yang mengerikan terus datang, dan Murong Yu tidak bisa terlalu dekat sama sekali. Bahkan Murong Yu tidak bisa melihat orang-orang dalam pertempuran di depan. Penglihatan terhalang, pikiran ilahi. Pikiran ilahi belum dekat dengan masa lalu, telah dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan yang mengerikan. Ini adalah ular raksasa seukuran gunung suci. Murong Yu akhirnya melihat binatang buas yang besar dan ganas itu dengan jelas. Dari kejauhan, binatang buas berbentuk ular yang melayang di udara seperti gunung besar yang bergerak, berkibar dan bergerak, dan sebagian besar kekosongan hancur dimanapun ia lewat. Potongan-potongan sisik itu seukuran bukit kecil, dan sisik-sisik besar yang memancarkan cahaya hitam itu seperti potongan-potongan besi suci, menutupi ular besar itu, melindunginya dengan kuat. Pedang itu menebas ke atas, hanya untuk melihat semburan bunga api yang keluar, tetapi hanya tanda putih yang muncul di sisik-sisik itu, dan itu tidak dapat dipotong sama sekali. Auzu.com, dan dua bola mata seukuran danau di atas kepala ular segitiga besar yang tampak seperti gunung suci itu terus-menerus memancarkan cahaya biru kehijauan, yang sangat meresap.
Di mulut lempeng darah itu, ada serangkaian gigi yang setajam artefak suci. Cahaya hijau menyala di atas, yang merupakan pantulan racun ular berbisa di bawah sinar matahari. Bau busuk yang memuakkan terus-menerus menyembur dari mulut ular raksasa itu, dan bahkan kekosongan itu tidak dapat dilawan dan dengan cepat terkorosi. Ular-ular berbisa bersisik besi dan baja. Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tulang besi, sisik baja. Itu menunjukkan bahwa tulang, daging, dan sisik ular piton ini keras. Konon ular piton berbisa bersisik besi dan tulang baja di alam yang sama bahkan berkali-kali lipat lebih kuat daripada kera iblis King Kong yang bersemangat. Di alam yang sama, binatang buas lainnya, orang suci dari berbagai ras dan bahkan pertahanan ular piton berbisa bersisik besi dan tulang baja tidak dapat dihancurkan, apalagi dibunuh. Selain itu, ular piton berbisa bersisik besi dan tulang baja sangat beracun. Orang suci di alam yang sama disemprot dengan kabut beracun olehnya, dan langsung mati. Selain itu, kabut beracun ular piton berbisa bersisik besi dan tulang baja dapat merusak tidak hanya tubuh, benda suci, tetapi juga jiwa. Apa yang dilihat Murong Yu sekarang adalah ular piton berbisa bersisik besi dan tulang baja di alam Raja Suci. Bahkan di alam Raja Suci tingkat tinggi. Tidak heran orang-orang kuat dari Saint Tianzong itu keluar dengan kekuatan penuh. Ular piton berbisa bersisik besi dan tulang baja tingkat ini hampir tidak dapat dibunuh bahkan oleh para leluhur. Saat ini, ada 6 orang yang bertarung dengan ular piton berbisa bersisik besi dan tulang baja. Pastilah orang kuat di alam leluhur Sekte Surga Suci. Namun, Murong Yu tidak melihat orang kuat dari Saint Tianzong yang mencapai puncak orang suci leluhur. Selain leluhur yang kuat ini, Murong Yu juga melihat sekelompok orang yang telah mundur jauh. Raja Suci, orang suci tua, Xuan Sheng dan sebagainya. Mereka seharusnya adalah pembangkit tenaga listrik dari Sekte Surga Suci. Namun, di depan ular piton beracun bersisik besi dan baja, bahkan orang-orang kuat yang mencapai puncak Raja Suci itu rapuh seperti sepotong tahu, selemah semut. Justru karena inilah bakat-bakat itu perlahan mundur. Mungkinkah tetua agung yang mencapai puncak santo leluhur telah pergi mengambil buah Tianyuan? Murong Yu sedikit mengernyit, wajahnya sedikit muram. 6 leluhur agung santo Tianzong bertarung melawan ular berbisa tulang besi dan sisik baja, tetapi mereka masih bukan lawan ular piton berbisa tulang besi dan sisik baja, dan mereka ditekan dengan kuat. Meskipun mereka semua adalah leluhur, jika mereka terkena ular piton berbisa tulang besi dan sisik baja, tubuh mereka akan meledak. Dan jika mereka disemprot dengan kabut beracun, jiwa mereka juga akan terkorosi. Oleh karena itu, mereka semua tampak berhati-hati dan tidak bisa melepaskan tangan dan kaki mereka. Justru karena inilah mereka akan dihancurkan dan dipukuli oleh ular piton berbisa tulang besi dan sisik baja. Aku tidak tahu di mana buah Tianyuan itu. Murong Yu sedikit mengernyit dan mulai bergerak perlahan mendekat. Semakin dekat ke masa lalu, semakin terkejut Murong Yu. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa ular piton berbisa bersisik baja dan tulang besi yang umumnya panjang melayang di atas langit, sebesar pegunungan suci, ternyata hanya tubuh depannya. Tubuh bagian bawah ular piton berbisa bersisik baja dan tulang besi itu melintasi kehampaan, memanjang ke tanah, dan menghilang ke dalam sebuah gua besar. Seharusnya di sanalah sarang lama ular piton berbisa bersisik baja dan tulang besi, buah Tianyuan seharusnya ada di dalamnya. Mata Murong Yu berkedip, dan begitu pikirannya bergerak, dia perlahan melangkah maju. Namun, Murong Yu telah memasuki Hetul Woshu, dan kemudian perlahan tapi cepat terbang melewati jarak tertentu dari perang. Perlahan, Murong Yu telah mendekati gua besar yang berjarak ribuan mil. Semakin dekat dia, semakin terkejut hati Murong Yu. Di depan ular piton berbisa bersisik baja dan tulang besi ini, apalagi orang-orang, bahkan puncak-puncak yang tinggi itu sekecil semut. Setelah mencapai jarak ini, Murong Yu berhenti. Meskipun ular piton berbisa bersisik baja dan tulang besi itu tidak menyerang dari belakang, ia tetap mengeluarkan aura yang menakutkan, dan kehampaan yang bergetar hancur. Murong Yu sama sekali tidak bisa mendekat. Belum lagi masuk ke sarang ular piton beracun bersisik besi dan tulang baja untuk mendapatkan buah Tianyuan. Namun, buah Tianyuan Murong Yu bertekad untuk mendapatkannya, apapun yang terjadi, dia akan mendapatkannya. Perisai ruang angkasa, penghalang ruang angkasa, membalikkan waktu dan ruang. Di Hetul Woshu, Murong Yu mengerahkan semua kekuatan pertahanannya pada Hetul Woshu. Pada saat yang sama, ratusan juta akar pohon kehidupan bergetar dengan cepat, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan kekacauan dari kehampaan. Wus, setelah melakukan semua persiapan, Hetul Woshu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju sarang ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi. Dentuman, 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 hanya saja, tidak jauh di depan, berbagai metode yang digunakan Murong Yu pada Hetul Woshu hancur berkeping-keping. Murong Yu berkonsentrasi padanya, dan kekuatan ruang, waktu, terus-menerus ditinju keluar, diselimuti oleh Hetul Woshu, dan bergegas gila-gilaan di bawah tekanan yang luar biasa. Murong Yu mencoba untuk melahap. Selama kekuatannya dapat mendukungnya untuk memasuki sarang ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi, dia memiliki harapan untuk mendapatkan buah Tianyuan.
Boom, boom. Saat Murongyu terus mendekati ular piton berbisa bersisik besi dan baja itu, perisai ruang angkasa, penghalang ruang angkasa, dan waktu serta ruang terbalik yang dimainkan oleh Murongyu terus meledak. Setelah tiba, Murongyu hanya bisa terus memainkan berbagai kekuatan ruang dan waktu untuk mempertahankannya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan Hetu Luoshu untuk bergegas menuju sarang ular piton berbisa bersisik besi dan baja dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun, semakin cepat kecepatannya dan semakin dekat dia dengan ular piton berbisa bersisik besi dan baja itu, semakin besar tekanan yang akan dia tanggung. Bahkan kemudian, kekuatan Murongyu tidak cukup untuk dipatahkan. Tekanannya meningkat, hati Murongyu hancur, jika dia terus seperti ini, dia mungkin tidak bisa masuk. Kecuali dia mengorbankan semua jenis harta karun yang kuat seperti Qiankun Yin Yang Ding dan sebagainya. Hanya saja, dalam hal itu, para pembangkit tenaga listrik Saint Tianzong itu akan mengetahuinya. Saat itu, jika mereka dan ular piton berbisa bersisik baja dan tulang besi menyerang dan membunuh pada saat yang sama, 10 orang Murongyu lainnya tidak akan mampu menahannya. Bertarung, segala macam pikiran berkelebat di hati Murongyu, menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mengorbankan kuali yin dan yang alam semesta, dan memberanikan diri masuk. Namun, saat Murongyu ingin mengambil risiko untuk menyerbu masuk, terdengar suara keras dan menggetarkan bumi di sarang ular piton berbisa bersisik baja dan tulang besi. Sebuah benturan yang mengerikan datang dengan dahsyat, dan semua metode pertahanan yang dipasang Murongyu pada Hetu Luoshu hancur. Pada saat yang sama, Murongyu menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya terguncang. Dan Hetu Luoshu juga sangat terkejut dan terlempar keluar, meninggalkan ular piton berbisa bersisik baja dan tulang besi itu jauh-jauh. Kerja keras Murongyu pun musnah. Kekuatan hidup menyerbu dengan panik, dan luka Murongyu segera pulih. Murongyu tidak peduli untuk memeriksa lukanya, dan dengan cepat melihat ke depan. Aku melihat tubuh bagian bawah ular piton bersisik besi dan berbisa yang tadinya tenang dan tanpa gelombang. Saat ini, seolah-olah telah ditusuk oleh seseorang, dan terlempar dengan keras. Gelombang aura yang mengerikan meledak, mencabik-cabik dunia. Selain fluktuasi kekuatan ular piton bersisik besi dan berbisa, Murongyu juga merasakan aura lain yang tak tertandingi. Aura ular piton bersisik besi dan berbisa itu hampir sama, dan jauh lebih kuat daripada aura banyak leluhur sekte surga suci yang melawan ular piton bersisik besi dan berbisa di sekolah menengah. Mungkinkah itu keberadaan tingkat orang suci leluhur Saint Tianzong? Hati Murongyu tenggelam, jelaslah bahwa seseorang sedang berkelahi dengan ekor ular piton di sarang ular piton itu. Saat Murongyu melihat ke sana, tubuh bagian bawah ular piton itu bergoyang semakin kuat, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Tian Yuan Guo tidak akan dipegang oleh tangan mereka, kan? Hati Murongyu semakin hancur. Dan sebelum suaranya jatuh, aliran cahaya telah membubung ke langit dari sarang ular piton itu, dan dengan cepat melesat ke arah yang jauh. Murongyu melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Namun saat ini, pakaiannya robek, ekspresinya malu, dan tubuhnya bahkan lebih berdarah, bahkan berlumuran darah. Ledakan, pada saat yang sama ketika lelaki tua berpakaian abu-abu itu membubung ke langit, ular piton beracun bersisik besi dan tulang baja itu bergegas keluar dari sarang dan mencekik lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan cepat. Melihat pemandangan ini, hati Murongyu benar-benar hancur. Mungkinkah kekuatan super dari Sekte Surga Suci telah mencuri buah Tian Yuan? Kalau tidak, aku tidak akan pergi dari sini. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak mencuri buah Tian Yuan. Ia ketahuan saat menyelinap masuk, dan terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak. Pada akhirnya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu kalah dari ular piton beracun bersisik baja bertulang besi dan melarikan diri dengan cepat. Murongyu tidak akan pergi sebelum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, kecuali jika ia sendiri yang memastikan bahwa buah Tian Yuan telah dicuri, ia akan pergi. Oleh karena itu, ia sekali lagi terbang menuju sarang ular piton beracun bersisik baja bertulang besi. Karena ekor ular piton beracun bersisik baja bertulang besi telah mengejar lelaki tua berpakaian abu-abu itu, dan meninggalkan sarang itu jauh-jauh. Oleh karena itu, Murongyu tidak merasakan tekanan apapun, dan dengan mudah memasuki sarang ular piton beracun bersisik baja bertulang besi. Aku telah meninggalkan tubuh bagian bawah ular piton beracun bersisik baja bertulang besi. Cepatlah ambil buah Tian Yuan dari sarangnya. Saat Murongyu memasuki ular piton beracun bersisik baja bertulang besi, Seng Tianzong menyaksikan pertunjukan itu dari kejauhan. Sekelompok orang kuat mendengar suara lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Para raja suci itu langsung bersukacita, dan sementara tubuh mereka berkedip-kedip, mereka berubah menjadi pita-pita cahaya satu persatu, melewati medan perang, dan terbang menuju ular piton beracun bersisik baja dan bertulang besi. Hah, sungguh harum yang kuat. Setelah Murongyu memasuki sarang ular piton beracun bersisik baja dan bertulang besi, dia keluar dari Hetu Luoshu. Awalnya, dia mengira sarang ini pasti lebih bau, dan dia siap untuk tidak bernapas di sini. Namun, setelah dia muncul, dia mencium semburan aroma aneh. Kaya tetapi tidak berminyak, bahkan baunya seperti ilusi pori-pori yang terbuka penuh, menyegarkan, dan meningkatkan kekuatan. Bukankah buah Tian Yuan telah dicuri?
Murong Yu terkejut, dan segera membuka kecepatannya, bergerak cepat menuju kedalaman sarang. Pada saat ini, para ahli Saint King dari Saint Heaven Sect telah bergegas ke pintu masuk sarang, dan menyerbu masuk sebagai aliran cahaya. Gua ular piton beracun bersisik besi dan tulang baja itu sangat dalam, tetapi sangat besar. Oleh karena itu, Murong Yu menyerbu masuk tanpa halangan apapun. Dan saat Murong Yu semakin dalam dan dalam, baunya menjadi semakin kuat. Setelah beberapa napas, Murong Yu tiba-tiba terbuka di depannya. Auzu.com, sarang aslinya gundul di semua sisi, sehalus cermin. Belum lagi pepohonan, meskipun itu rumput liar, tidak ada lumut. Namun sekarang Murong Yu tampaknya telah memasuki hutan perawan. Pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, rimbun dan subur. Berbagai tanaman dan pohon penuh dengan tanaman hijau. Tatapan mata Murong Yu menyapu tanaman hijau itu, dan akhirnya berhenti pada buah seukuran kepalan tangan di hutan dengan lingkaran hitam di sekujur tubuhnya. Aroma aneh yang tercium oleh Murong Yu berasal dari buah ini. Buah Tianyuan. Mata Murong Yu berkedip, dan dia berseru. Meskipun dia tidak mengenal buah Tianyuan sebelumnya, ada benda ini dalam ingatan Tuan Muda Saint Tianzong. Oleh karena itu, dia melihatnya sekilas. Murong Yu berjalan maju dalam 3 langkah dan 2 langkah, dan mendekati buah Tianyuan. Di samping buah Tianyuan, Murong Yu bahkan merasakan perasaan gembira. Buah Tianyuan benar-benar gelap dan memancarkan lingkaran cahaya samar, yang membuktikan bahwa buah itu telah matang sepenuhnya dan dapat dipetik. Murong Yu diam-diam bermeditasi pada napas yang telah dipelajarinya dari ingatan Tuan Muda Saint Tianzong. Buah surga dan bumi yang berbeda seperti ini langka selama ratusan juta tahun. Aku tidak tahu apakah itu akan menghasilkan buah jika dipindahkan ke Hetul Woshu. Murong Yu merenung dalam hatinya. Meskipun ada banyak buah surga dan bumi yang berbeda yang dipindahkan ke Hetul Woshu, buah-buah itu tidak lagi berguna. Kadarnya terlalu rendah, bahkan jika tumbuh buah, itu hanya dapat dimakan sebagai buah. Tetapi buah Tianyuan berbeda, selama itu adalah orang suci, itu akan berpengaruh. Kecuali jika transendensi mencapai alam supremasi. Wus, wus, wus. Tepat ketika Murong Yu ragu-ragu apakah akan memindahkan pohon buah Tianyuan ke Hetul Woshu, serangkaian suara angin menyebar dari belakang. Murong Yu menoleh dan melirik, wajahnya tiba-tiba berubah. Raja-raja suci dari Sekte Surga Suci bergegas masuk. Kali ini, Murong Yu tidak bisa membiarkan Murong Yu ragu-ragu, dan dia akan meraih Tian Yuanguo dengan tangannya yang besar. Mencari kematian, para Raja Suci terkejut ketika mereka melihat ini. Serangan terkuat telah diluncurkan satu persatu dengan marah. Tiba-tiba, serangan yang sangat dahsyat menghantam Murong Yu. Namun, kecepatan reaksi Murong Yu tidaklah lambat. Dalam waktu kurang dari 1/10 detik, dia telah menangkap buah Tianyuan. Namun, tepat ketika dia hendak menggunakan kekuatannya untuk memetik buah Tianyuan, sebuah kekuatan yang dahsyat meledak dari buah Tianyuan, dan menghisap lengan Murong Yu. Murong Yu terkejut, jika dia tersedot, dia pasti tidak akan ragu. Oleh karena itu, dia tidak ragu sedikit pun, sebuah kekuatan yang kacau menyembur keluar dan runtuh ke arah buah Tianyuan. Meskipun buah Tianyuan sangat berharga, bahkan para leluhur pun tergila-gila padanya. Namun, itu tidak seberharga kehidupan. Oleh karena itu, Murong Yu dengan tegas meninggalkan buah Tianyuan. Namun, saat kekuatan kacau milik Murong Yu menyentuh buah Tianyuan, kekuatan hisap dari buah Tianyuan menghilang. Tanpa hisapan dan bahaya, Murong Yu secara alami tidak mau melepaskan buah Tianyuan. Oleh karena itu, Murong Yu memetik buah Tianyuan dengan segenggam pikiran. Pada saat yang sama, serangan para Raja Suci itu telah meledakkan langit di atas kepala Murong Yu, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Jika Murong Yu terkena kekuatan ini, tubuhnya akan hancur dan jiwanya akan musnah. Kekuatan ruang, kekuatan waktu, serangan jiwa. Murong Yu memegang Tian Yuanguo erat-erat dengan tangan kanannya, dan diminta untuk memasuki Hetul Woshu dalam sekejap pikiran. Pada saat yang sama, ia bahkan menggunakan berbagai cara, baik untuk melindungi dirinya sendiri, atau untuk menyerang para Raja Suci itu. Para Raja Suci itu sangat marah, buah Tianyuan sudah menjadi sesuatu dari Sekte Surga Suci mereka, tetapi sekarang Murong Yu mengambil makanan dari mulut mereka. Bagaimana mungkin kau tidak marah? Oleh karena itu, serangan mereka adalah yang paling kuat. Hati Murong Yu tenggelam ke dasar. Ia tahu bahwa semua metodenya tidak dapat menahan serangan para Raja Suci ini. Pada saat yang sama, ia tidak dapat memasuki Hetul Woshu sebelum serangan orang-orang ini dan membombardirnya. Selain itu, orang-orang ini meledakkan kehampaan dan membuat ruang menjadi tidak stabil. Jika dia memasuki Hetul Woshu, dia mungkin akan menyerbu ke ruang yang bergejolak. Dengan sebuah pikiran, seringai melintas di wajah Murong Yu. Tangan besar yang memegang Tian Yuanguo bergerak maju dengan ganas dan menghadapi serangan dari beberapa Raja Suci. Para Raja Suci terkejut, dan serangan itu segera pulih. Tepat saat mereka menarik serangan mereka, aura yang menghancurkan dunia dan membuat jiwa mereka gemetar adalah pemboman yang cepat dan dahsyat dari luar sarang dengan kekuatan petir. Ular piton beracun bersisik baja tulang besi telah kembali. Semua orang berubah warna, gemuruh,
Napas kengerian yang tak tertandingi menyerbu ke langit, dan ular piton beracun bersisik besi dan baja itu belum mendekat, dan aura yang menakutkan membuat sarangnya bergemuruh, dan dinding di kedua sisi hancur satu demi satu, dan momentumnya menakutkan. Itu hanya waktu yang singkat, termasuk Murong Yu, semua orang merasa ingin memusnahkan dunia. Napas kematian yang sangat kuat menekan hati mereka dengan ganas. Semua orang terkejut, mereka semua tahu bahwa bahkan leluhur yang kuat dari Sekte Surga Suci telah ditekan oleh ular piton beracun bersisik besi dan baja ketika mereka bergabung, apalagi mereka. Jika mereka bahkan tidak bisa menghentikan satu gerakan pun, mereka akan dibunuh oleh ular piton beracun bersisik besi dan baja. Melarikan diri, semua orang mundur dengan keras dalam sekejap. Namun, mereka semua tahu bahwa hanya ada satu jalan keluar dari sarang ular piton beracun bersisik besi dan baja itu. Sekarang ular piton beracun bersisik besi dan baja itu kembali, mereka telah menghalangi jalan keluar mereka. Jika tidak ada keajaiban, mereka pasti akan mati di sarang ular piton beracun bersisik besi dan baja itu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang ingin mati, jadi mereka cepat-cepat mundur. Bagaimana dengan Murong Yu? Banyak Raja Suci dari Sekte Surga Suci terlalu malas untuk berpikir jernih. Bagaimanapun, hidupnya hampir berakhir, apalagi yang perlu dilakukan Tian Yuanguo. Kecepatan reaksi Murong Yu adalah yang tercepat. Karena dia sendiri sedang dalam kemunduran yang dahsyat. Setelah mendorong semua orang kembali, dia telah menghancurkan kehampaan, bergerak langsung melalui ruang angkasa, dan melesat menuju kedalaman ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi. Namun, dia masih tidak berani memasuki Hetul Woshu. Karena ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi terlalu kuat, kekuatannya berdampak kemanapun ia lewat, dan kehampaan pun hancur. Murong Yu tidak berani menyerbu ke dalam ruang yang bergejolak itu. Kekuatan ruang angkasa, kekuatan waktu, Murong Yu menggunakan semua metode pelariannya dan dengan cepat mundur. Dan dalam proses ini, dengan suara, ledakan, seorang Raja Suci terlambat untuk menghindar, dan dihantam sampai mati oleh ekor ular berbisa dengan tulang besi dan sisik baja. Bersama dengan jiwa, mereka dikejutkan menjadi debu, dan mereka yang mati tidak bisa mati lagi. Meskipun kecepatan Raja Suci cepat, kecepatan ular piton beracun bersisik besi dan tulang bahkan lebih cepat. Bahkan para leluhur itu tidak dapat menekannya, apalagi Raja Suci. Setelah melihat ini, napas kematian di hati Murong Yu dan yang lainnya menjadi semakin kuat. Murong Yu telah mengorbankan Hetul Woshu dan Qian Kun Yin Yang Ding, melindungi dirinya sendiri, dan dengan cepat melarikan diri. Hanya saja kecepatan Murong Yu bahkan tidak sebaik Shen King, dan dia bahkan bukan lawan dari ular piton berbisa bersisik besi dan tulang baja. Oleh karena itu, meskipun dia melarikan diri selangkah lebih maju dari yang lain, jarak antara dia dan ular piton berbisa bersisik besi dan tulang baja itu semakin dekat. Paksaan itu semakin menakutkan. Mungkinkah aku hanya bisa mengambil risiko bergegas ke ruang yang bergejolak dan memasuki Hetul Woshu? Pikir Murong Yu dalam hatinya, menghancurkan gigi baja itu, membunuh. Jika bukan karena Shen King dari Shen Tianzong, dia takut dia sudah kembali ke kuil Zhenwu saat ini. Purple Light Sky Rota, pikiran Murong Yu tiba-tiba berkelebat, memikirkan senjata tertinggi yang rusak. Kekuatan senjata tertinggi itu sangat kuat, dan itu seharusnya dapat untuk sementara mengimbangi serangan ular piton berbisa bersisik besi dan tulang baja. Dan meskipun hanya sesaat, Murong Yu dapat memasuki Hetul Woshu. Purple Light Sky Rota, lakukan seperti yang dijanjikan. Ketika hati Murong Yu bergerak, Ziguang Tianluota berubah menjadi pita ungu dan melesat keluar dari tengah alisnya. Kemudian pita itu naik dengan cepat ke angin, dan dengan cepat membesar hingga seukuran cakram penggiling, melayang di atas kepala Murong Yu. Dengan pikiran di dalam hatinya, kekuatan tubuh Murong Yu dengan cepat membengkak seperti lautan badai. Kemudian, merobek kekosongan seperti aliran deras, ruang itu dituangkan ke dalam Purple Sky Rota. Ledakan, Ziguang Tianluota bergetar hebat, dan kemudian meledakkan sekelompok cahaya warna-warni yang cemerlang. Pada saat yang sama, kekuatan tertinggi meledak dengan ganas, seperti sungai yang deras, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, para Raja Suci dari Sekte Surga Suci itu, bahkan ular piton tulang besi, bersisik baja, dan beracun yang sangat kuat memiliki semacam kejutan di hati mereka. Itulah kejutan dari yang unggul terhadap yang lebih rendah. Pada saat ini, mereka hanya memiliki satu ide di hati mereka, menyerah. Menyerah pada paksaan yang sangat kuat ini. Pikiran dan jiwa terkejut, dan tubuh fisik mereka bahkan lebih tidak sadar, melunak tak terkendali, dan mereka akan berlutut. Terutama beberapa Raja Suci yang melarikan diri dengan panik, mereka berlutut tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, bukan karena mereka ingin berlutut. Hanya saja pikiran mereka tidak bisa lagi mengendalikan daging. Daging telah menyerah, bahkan ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi yang sangat kuat ragu-ragu sejenak. Saat ragu-ragu inilah serangan mereka berhenti. Murong Yu memanfaatkan kesempatan ini dan menyerbu Hetul Woshu. Dan Ziguang Tianluota juga menghancurkan kehampaan saat Murong Yu menghilang, berubah menjadi pita ungu dan menyerbu Hetul Woshu setelah Murong Yu. Saat Murong Yu memasuki Hetul Woshu, ular piton beracun bersisik besi dan tulang baja itu sudah bereaksi. Bagaimanapun, Ziguang Tianluota hanya memiliki kekuatan tertinggi, tetapi tidak memiliki kemampuan yang sesuai. Setelah bereaksi,
ekor ularnya yang besar menghancurkan kehampaan dengan keras dengan Swiss dan menghantam He Tuluoshu yang hendak diteleportasi. Ledakan, Auzu.com, He Tuluoshu segera ditarik, dihantam ke dalam kehampaan, dan terbang jauh. Dan Murongyu dalam buku He Tuluo langsung hancur di sekujur tubuhnya, berubah menjadi kabut darah, dan darah tumpah ke langit. Pikirannya tercabik-cabik lagi, dan jiwanya tercabik-cabik. Rasa sakit yang merobek hampir membuat Murongyu pingsan seketika. Namun, tekad Murongyu sangat kuat, menahan rasa sakit yang tak terbatas. Ia menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk melekat pada He Tuluoshu. Terutama kekuatan waktu, bahkan menembus He Tuluoshu ke waktu dan ruang yang berbeda. Untuk sementara menghindari perburuan dan pembunuhan ular piton beracun bersisik besi dan baja. Setelah memasuki waktu dan ruang yang berbeda, kekosongan di sekitarnya telah stabil. Kemudian, Murongyu mengaktifkan fungsi teleportasi He Tuluoshu, dan sebuah teleportasi meninggalkan sarang ular piton beracun bersisik besi dan baja. Raungan, setelah Murongyu pergi, ular piton beracun bersisik besi dan baja telah ditemukan. Jadi, setelah suara keras, ular piton beracun bersisik besi dan baja dengan cepat menjadi kuat. Akibatnya, Raja-Raja Suci dari Saint Tianzong itu menjadi tragedi. Dalam sekejap, mereka sudah hancur. Yang mati tidak bisa mati lagi. Pada titik ini, pembangkit tenaga Saint King dari Saint Heaven Sect yang memasuki pegunungan Fierce Beast telah musnah, dan tidak ada dari mereka yang tersisa. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah membunuh Raja-Raja Suci ini, ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi masih tidak mampu melampiaskan amarahnya karena Tian Yuanguo dicuri, dan terus mengamuk dengan panik. Ada ledakan aura yang lebih kuat. Sementara ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi itu marah dan mengamuk, beberapa aura ganas melesat dari pegunungan binatang buas atau dari luar pegunungan binatang buas. Mereka memiliki monster, atau orang suci yang kuat dari ras manusia, dan bahkan orang suci yang kuat dari ras lain. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, kuat. Sangat kuat, aura yang meletus dari mereka jauh lebih kuat daripada para leluhur sekte surga suci itu, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari puncak leluhur itu. Wus, wus, wus. Orang-orang kuat yang memancarkan aura tak tertandingi ini sangat cepat, dan mereka muncul di langit di atas ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi dalam sekejap. Senjata tertinggi keluar dari sarang ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi ini. Baiklah, turunlah dan lihatlah. Orang kuat yang datang lebih dulu berbisik, lalu melangkah keluar dan terbang lurus menuju sarang ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi. Raungan, ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi awalnya sangat marah, tetapi sekarang setelah melihat seseorang bergegas, ia langsung menjadi marah, dan melancarkan serangan terkuat dan menyerang serta membunuh semua orang. Binatang kecil, tidak sopan. Pengunjung itu berteriak acuh tak acuh. Kemudian, orang itu hanya menunjuk. Boom, awalnya, banyak ibu kota leluhur tidak dapat menahan diri tetapi ular piton beracun bersisik baja dan tulang besi yang ganas dan perkasa itu benar-benar meledak menjadi awan kabut darah. Kuat, apa kekuatan orang ini? Leluhur kekacauan, atau yang tertinggi, sangat mudah untuk menyingkirkan ular piton beracun bersisik besi dan bersisik baja. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Sekte Suci Tianzong yang belum membunuh semuanya tercengang. Setelah membunuh ular piton beracun bersisik besi dan bersisik baja dengan satu jari, orang kuat itu meremas kekosongan dengan dua jari, dan langsung memenjarakan jiwa ular piton beracun bersisik besi dan bersisik baja, lalu membaca ingatannya. Yah, itu benar-benar ular langit cahaya ungu. Tapi, siapa yang memiliki ular langit cahaya ungu? Orang kuat ini melihat pemandangan Murongyu mempersembahkan ular langit cahaya ungu dari ingatan ular piton beracun bersisik besi dan bersisik baja. Namun, penampilan Murongyu samar-samar, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah menghancurkan jiwa ular piton beracun bersisik besi dan bersisik baja dengan satu jari, sosok kuat itu terguncang ke dalam sarang. Pada saat ini, satu persatu yang kuat telah bergegas ke sarang ular piton beracun bersisik besi dan bersisik baja satu demi satu. Namun, mereka semua tidak menemukan apapun. Mengenai apakah mereka telah bertarung, Murongyu tidak tahu, dan dia tidak peduli tentang ini. Dia sekarang sedang menyembuhkan diri di He Tuluoshu. Namun, Tian Yuanguo diam-diam melayang di sampingnya, memancarkan cahaya hitam. Baru setelah itu Murongyu mengetahui bahwa setelah dia pergi, ular piton tulang besi, bersisik baja, dan beracun yang ganas itu terbunuh. Kemudian, di mana pertempuran pecah bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Setelah beberapa waktu, ketika Murongyu ingin kembali dan mencabut buah Tianyuan dan memindahkannya ke He Tuluoshu untuk ditanam, dia menemukan bahwa pegunungan telah dihancurkan dengan kekuatan besar. Waktu berlalu dengan cepat, Murongyu mulai memperbaikinya dengan panik di He Tuluoshu, karena waktunya hampir habis. Jika dia tidak dapat menyerahkan tugas dalam waktu setengah bulan, penilaiannya dianggap gagal. Begitu dia gagal, Murongyu tidak tahu kesulitan apa lagi yang akan menunggunya di masa depan. Di bawah percepatan waktu He Tuluoshu, Murongyu memperbaiki tubuh, pikiran, dan bahkan jiwanya dalam waktu kurang dari sehari di alam suci. Kemudian, dia berteleportasi kembali ke kuil Zhenwu. Aula luar Zhenwu, lantai 2 Aula Merit.
Di sini masih sangat sepi. Kecuali murid kuil luar yang masih mengantuk, hanya sedikit orang yang berada di kuil luar. Namun, saat ini, Murong Yu melangkah dari tangga Zenwu dan berjalan cepat menuju konter. Murong Yu, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas? Mendengar suara langkah kaki, murid yang mengantuk di aula luar tiba-tiba terbangun, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, melihat ke arah Murong Yu. Namun, ketika dia melihat bahwa orang itu adalah Murong Yu, wajahnya menjadi suram, dan seringai muncul. Kakak senior kecewa, aku benar-benar menyelesaikan tugas. Murong Yu tidak sopan dan berkata langsung dengan suara dingin. Karena pihak lain adalah raksasa di aula luar, bahkan jika dia saling tersenyum, pihak lain akan mempersulitnya, jadi mengapa kamu harus membuat masalah sendiri? Sambil berbicara, Murong Yu telah mengeluarkan inti kristal dari kera iblis King Kong Dali. Ledakan, ketika inti kristal kera iblis King Kong besar muncul di lantai 2 aula merit, aura mengerikan seperti sungai tiba-tiba meledak, menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat dan menakutkan memenuhi seluruh lantai 2 dengan aura yang sangat tirani. Tendangan-tendangan, orang pertama yang menanggung beban adalah murid kuil luar yang mengantuk di konter. Produk ini benar-benar terguncang oleh aura yang dipancarkan oleh inti kristal kera iblis King Kong yang kuat. Berikutnya adalah orang-orang lainnya di lantai 2. Bagaimana dengan Murong Yu? Dia telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, jadi aura yang meletus dari inti kristal kera iblis King Kong yang kuat tidak berpengaruh padanya. Murong Yu, kamu melakukan ini dengan sengaja. Setelah terguncang, murid kuil luar segera menstabilkan sosoknya. Namun wajahnya pucat, dan dia menatap Murong Yu dengan malu. Saudaraku, kamu boleh makan nasi, tetapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Aku di sini untuk menyerahkan tugas, jadi tentu saja aku harus mengeluarkan item tugas dan memberikannya kepadamu. Bukankah itu normal? Mengapa aku melakukannya dengan sengaja? Murong Yu mencibir dan berkata dengan dingin. Namun, mata Murong Yu penuh dengan lelucon. Karena dia melakukannya dengan sengaja. Seperti yang diketahui semua orang, binatang buas ini, inti kristal dari binatang buas, dan orang-orang suci dari orang-orang suci semuanya mengandung aura yang sangat besar dan kuat. Namun, dalam keadaan normal, inti kristal dan kisi-kisi suci ini hanya terengah-engah dan tidak memiliki kekuatan yang sesuai. Misalnya, inti kristal dari kera iblis King Kong besar di tangan Murong Yu memancarkan aura tirani dari kera iblis King Kong besar di masa hidupnya, yang dapat mengejutkan siapapun di bawahnya. Tentu saja, itu hanya untuk menghalangi mereka, karena tidak ada kekuatan yang meletus, dan tidak ada bahaya besar bagi orang-orang yang terhalang. Jika Murong Yu merangsang kekuatan inti kristal ini, dia pasti bisa membunuh murid kuil luar. Namun, Murong Yu ada di sini untuk menyerahkan tugas, bukan untuk membunuh. Selain itu, tidak perlu menyia-nyiakan inti kristal ini sama sekali untuk membunuh murid kuil luar ini. Dengan kekuatannya, itu dapat dengan mudah dimusnahkan. Murid, kamu, di aula luar sangat marah, dan niat membunuh yang tak berujung meledak. Tetapi apa yang dikatakan Murong Yu adalah kebenaran, dan dia tidak dapat membantu Murong Yu. Tentu saja, yang ingin dia lakukan adalah mempersulit Murong Yu. Jadi, dia tersenyum Yin Li, dan berkata dengan dingin, Murong Yu, bagaimana aku tahu bahwa ini adalah inti kristal dari kera iblis King Kong besar? Semua inti kristal itu sama. Jangan hanya menemukan inti kristal binatang buas dan menginginkannya. Ayo main-main. Lagi pula, semua orang tahu bahwa kera iblis King Kong Dali sangat kuat, bahkan orang bijak kuno pun tidak dapat menahannya, dan ia masih berada di kedalaman pegunungan binatang buas. Kau tidak dapat memasuki pegunungan binatang buas di alam abadi tingkat rendah. Baiklah, kau adalah Murong Yu, kau benar-benar pemberani. Beraninya kau membodohiku, membodohi balai kebajikan, dan aku akan menjatuhkanmu hari ini. Murid balai luar berteriak dengan keras, melompat keluar dari meja kasir, dan mengulurkan tangannya yang besar. Pada saat yang sama, dia meraih inti kristal kera iblis King Kong Dali di tangan Murong Yu. Jika inti kristal itu direbut olehnya dan kemudian digantikan oleh inti kristal binatang buas lainnya olehnya, Murong Yu akan menjadi tidak masuk akal meskipun itu masuk akal. Murong Yu sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh dengan kejam. Murid balai luar ini terlalu berani, dan dia dengan terang-terangan memfitnah Murong Yu dan mengabaikan aturan balai kebajikan. Apakah para raksasa di balai luar itu benar-benar tidak bermoral? Bahkan para tetua balai kebajikan dan kebajikan berada di bawah kendali mereka. Tetapi meskipun Murong Yu sangat marah, dia ingin membunuh. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa, hanya mundur dengan kasar. Jika dia melakukannya, maka pihak lain akan segera menambahkan item tambahan padanya, dan dituduh memukuli seorang murid Istana Merit. Dengan cara itu, mereka yang kuat di Hall of Merit pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Kecuali jika Murong Yu tidak ingin tinggal di Hall of Merit, jika tidak, dia tidak dapat bergerak di Hall of Merit. Dalam proses mundur dengan keras, mata Murong Yu penuh dengan niat membunuh, dan niat membunuh terpancar. Niat membunuh Murong Yu terhadap murid aula luar di depannya dan para raksasa di aula luar Murong Yu menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kemunduran kuil Zenwu, bahkan sekarang kuil itu masih menjadi kuil terkuat di antara umat manusia.
Auzu.com. Namun, siapa yang tahu apakah kekuatan kuil Zenwu benar-benar dahsyat atau hanya untuk dibanggakan. Murong Yu merasa bahwa orang-orang kuil Zenwu dengan gegabah menekan murid-murid lain, tidak peduli seberapa kuat sekte tersebut. Mungkinkah kekuatan kuil Zenwu hanyalah perwujudan belaka? Hanya saja Zenwu Supreme sendiri yang kuat, pikir Murong Yu. Tebakannya bukan tanpa alasan. Sejak dia bergabung dengan kuil Zenwu, dia telah ditekan di aula cadangan, dan sekarang para murid aula luar terus menekan. Tidak sulit untuk membayangkan, aula dalam kuil Zenwu pasti seperti ini. Lagi pula, jika aula dalam kuil Zenwu tidak seperti ini, bagaimana mungkin para murid di aula luar berani menekan seorang jenius dengan begitu tidak bermoral? Yang disebut balok atas tidak benar dan balok bawah bengkok persis sama. Saya khawatir kuil Zenwu benar-benar memiliki wujudnya sendiri, karena Zenwu Supreme lebih kuat dari Wushuang Supreme, jadi kuil Zenwu menginjak istana Wushuang di bawah kakinya. Karena tempat-tempat suci lainnya tidak memiliki hubungan dengan yang tertinggi, mereka secara alami tidak cukup kuat untuk kuil Zenwu dan istana Wushuang. Kesombongan dan kesombongan, kuil Zenwu terus seperti ini, dan itu pasti akan menurun. Dan jika Zenwu Supreme jatuh, saya khawatir kuil Zenwu bahkan bukan tempat suci, dan itu akan segera diinjak oleh beberapa tempat suci lainnya. Namun, jika demikian halnya, mengapa Little Lolita bergabung dengan kuil Zenwu sendirian? Keraguan melintas di hati Murong Yu. Dia tahu bahwa identitas Little Lolita pasti tidak sederhana, dan alasan mengapa dia diminta untuk memasuki kuil Zenwu jelas bukan omong kosong. Bajingan kecil, kamu berani melarikan diri, aku melihatmu melarikan diri ke sana. Murid kuil luar berada di ranah sage mendalam, dengan tangannya yang besar menjulur keluar, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut-sudut pakaian Murong Yu. Jadi saya menjadi marah. Melihat pemandangan ini, beberapa murid lain di lantai 2 segera mengelilingi mereka. Dan mendengar gemuruh para murid di aula luar, banyak murid juga bergegas ke lantai pertama. Semakin banyak orang, namun, di bawah tatapan semua orang, seorang ahli dari alam sage mendalam bahkan tidak dapat menahan seorang murid dari alam abadi orde pertama, dan murid dari aula luar bahkan lebih marah. Bajingan kecil, kamu berani menggunakan inti kristal binatang buas lain untuk berpura-pura menjadi inti kristal binatang buas yang dibutuhkan untuk misi. Ketidaktahuan yang mencolok seperti ini dari aula jasa benar-benar tidak tahu malu. Mengapa kamu tidak bergegas dan menangkapnya? Minum. Mendengar itu, murid-murid lainnya menatap Murong Yu satu persatu, dengan pandangan menghina di mata mereka. Tidak apa-apa jika kamu tidak dapat menyelesaikan misi. Berani sekali menggunakan inti kristal binatang buas lainnya sebagai item misi. Bahkan binatang buas dari alam abadi tidak dapat dibunuh, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid luar kuil Zenwu kita. Untuk orang seperti ini, bunuh saja secara langsung. Semua orang banyak bicara, dan terus menuduh Murong Yu dengan mencibir. Murid kuil luar mencibir lagi dan lagi, tetapi dia sangat bangga di dalam hatinya. Namun, gaya tubuh Murong Yu terlalu pintar, dia tidak bisa menyentuh Murong Yu sama sekali, yang juga membuatnya cukup tertekan. Wajah Murong Yu menjadi semakin suram. Aku hanya alam abadi tingkat 1, tetapi itu memungkinkanku untuk membunuh kera iblis King Kong yang kuat dengan kekuatan alam Raja Suci. Ini adalah tugas penilaianku dari seorang murid tukang menjadi murid aula luar. Ketika aku menghabiskan semua sumber daya yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya aku membunuh kera iblis King Kong Dali, dan ketika aku datang untuk menyerahkan tugas, dijebak bahwa aku menyerahkan inti kristal dari binatang buas lainnya. Petik 2. Aku tahu ini karena mereka menekanku. Karena aku jenius dalam memurnikan alat dan alkimia. Murid tukang dapat memurnikan alat suci tingkat menengah, karena aku adalah Murong Yu. Apakah ini kuil Zenwu? Apakah kuil Zenwu sudah di bawah kendali mereka? Apakah itu kuil Zenwu mereka? Aku ingin bergabung karena kekuatan kuil Zenwu. Jika ini adalah kuil Zenwu yang sebenarnya, maka murid kuil Zenwu tidak pantas. Murong Yu juga marah dan meraung keras. Mendesis. Mendengar kata-kata Murong Yu, semua orang di sekitarnya menarik napas. Para murid dari alam abadi akan membunuh kera iblis King Kong Dali. Itu adalah binatang buas yang menakutkan dengan kekuatan Raja Suci. Apakah dia Murong Yu, murid tukang yang pandai memurnikan dan jenius dalam memurnikan pil? Sudah berapa lama dia menjadi murid tukang, begitu cepat dia menerobos ke alam abadi? Semua orang terkejut, tetapi setelah terkejut, mereka merasa sedikit menyesal. Karena mereka samar-samar mendengar tentang Murong Yu. Ditekan oleh para raksasa di antara murid-murid kuil luar. Mengenai hal ini, meskipun mereka merasa kasihan, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Karena mereka tidak mampu menyinggung orang-orang itu. Orang gila yang berani, omong kosong, berani memfitnah murid kuil luar, menghina kuil Zenwu, kamu harus membunuh. Mendengarkan kata-kata Murong Yu, ekspresi murid kuil luar berubah liar, meraung lagi dan lagi, mengeluarkan kekuatan pamungkasnya untuk menangkapnya. Murong Yu, melihat reaksi semua orang, hati Murong Yu menjadi dingin. Tidak masalah, murid kuil Zenwu ini tidak melakukannya. Jika tidak ada orang di sini, aku tidak percaya kuil lain tidak dapat menampungku. Murong Yu menggertakkan giginya dengan keras, tatapannya tajam, dan dia menembak dengan penuh pembunuhan.